Karena dengan ada partnership dengan YouTube, ini membuat Shopee punya sumber traffic sendiri dari satu sosial media yang juga kuat. Dan bukan cuma itu, YouTube itu yang nonton adalah orang-orang yang sudah punya duitnya. Beda sama TikTok ya. TikTok banyak, tapi mungkin yang punya duitnya nggak sebanyak itu. YouTube penontonnya adalah penonton yang lebih mature, yang lebih punya duit menurut saya dibandingkan dengan sosial media TikTok. Ya menurut saya. Jadi ini adalah alasan kenapa teman-teman harus banget untuk fokus di Shopee, karena Shopee ini akan tetap bagus. Atau kolaborasi antara YouTube dan Shopee. Per hari ini kita ngomong ya, ini lagi ada YouTube conference di mana akan dibuka. Nah, teman-teman tahu musuhnya Shopee kan saat ini kan Shop Tokopedia TikTok ya. Di mana TikTok itu punya sosial media sendiri. Ya, itu menjadi sumber trafficnya mereka. Traffic buat mereka murah ya, sosial media punya mereka. Nah, dengan adanya YouTube, saya melihat masa depan Shopee sebagai nomor satunya di e-commerce Indonesia sekarang, ini bisa lebih bertahan dibandingin sebelumnya. Karena dengan ada partnership dengan YouTube, ini membuat Shopee punya sumber traffic sendiri dari satu sosial media yang juga kuat. Dan bukan cuma itu, YouTube itu yang nonton adalah orang-orang yang sudah punya duitnya. Beda sama TikTok ya. TikTok banyak, tapi mungkin yang punya duitnya nggak sebanyak itu. YouTube penontonnya adalah penonton yang lebih mature, yang lebih punya duit menurut saya dibandingkan dengan sosial media TikTok. Ya menurut saya. Jadi ini adalah alasan kenapa teman-teman harus banget untuk fokus di Shopee, karena Shopee ini akan tetap bagus atau makin bagus tahun depan. Ya kita nggak tahu ya, tahun 2024 ke 2025 mudah-mudahan lebih baik ya, dimana ekspektasi kita sebagai masyarakat ya, pemerintah yang baru sudah berkuasa ya kan, semuanya akan serba pasti, harusnya lebaran tahun depan akan lebih bagus daripada lebaran tahun ini ya kan. Jadi kan harapan kita yang terbaik ya buat negara ini kan ya, resesinya udah lewat, 2025 semuanya udah lebih pasti. Nah itu harapannya kita. Yang ketiga, mungkin kalau dari kacamata saya tadi nomor 3 ya, nomor 3 ya, 3 atau 4 nih ya. Kalau udah 4 selesai. Nomor 3, hype-nya affiliate itu luar biasa kemarin. Kemarin tuh kalau saya sempat kasih lihat video, nanti saya kasih lihat deh ya di Instagram ya. Itu orang itu yang pakai kantong gede itu nyeret sampel. Karena kalau punya kartu sebagai creator kemarin, di setiap booth dapat sampel produk, ya. Sampai mentor partnerku ya, si Rika ya bilang, "Oh, senang banget hari ini, kenapa? Saya dapat sampel lebih dari 2 juta nih," katanya. Itu pun dia milih-milih, nggak semuanya diambilin. Kalau ngambilin semuanya, banyak dapatnya. Dan juga di sana itu ada matching gitu, jadi brand sama afiliator, deal-dealan, mau kasih fee berapa, ngedeal dan lain-lain. Jadi itu menunjukkan bahwa creator ekonomi ini sekarang semakin kuat. Ya, creator ekonomi sekarang kuat, dan kita sebagai seller itu wajib berkolaborasi dengan affiliate, terutama karena kalau kita nggak punya afiliator yang kuat, kita itu nggak bisa jualan. Saya kemarin sempat posting yang namanya begal traffic ya teman-teman. Nah, begal traffic ini dimana kalau affiliate yang live atau kita yang live, trafficnya beda jauh. Ya, kenapa? Ya, teman-teman kalau dari postingan pasti tahu banyak banget yang bilang ya. Karena kalau misalnya affiliate yang live, dia kan masukin ke keranjang 100 bestseller dari semua toko yang jualan di Shopee. Namanya bestseller ya kasih trafficnya bagus. Kita yang iklan, klik produknya, masuk ke dalam live, yang live afiliatornya, di mana dia ngafiliatin 100 barang lainnya. Ya pasti live-nya rame. Mau followernya dikit, live-nya rame. Ya, sedangkan kita sebagai seller, masukin 100 produk kita, dan kadang-kadang yang di pin paling atas, dari produk yang sepi dulu, ya, supaya dapat orderan. Ya kan? Padahal harusnya yang rame yang ditaruh di atas. Itu membuat live kita nggak akan serame mereka, walaupun follower kita ratusan ribu misalnya. Ya, jadi itu yang membuat creators ekonomi jalan. Ya, mereka punya beberapa fitur yang memang lagi di-push sama Shopee,
dan juga dari algoritmanya mereka akan lebih gampang dapat trafficnya. Ya, jadi saya melihat, wah ini kita kalau nggak kerja sama mereka bahaya, nggak dapat traffic toko kita, teman-teman. Ads itu biaya wajib ya, omset naik sama dengan ads naik ya. Teman percaya atau enggak ya? Boleh percaya, boleh enggak ya. Menurut saya saat ini kalau mau jualan, wajib ads. Wajib ads. Karena saya udah lihat banyak toko yang udah top kategori pun nggak berani kalau nggak ads. Ya, bahkan ada satu statement yang saya dengar dari teman saya yang top kategorinya juga, omsetnya itu udah gede banget di Shopee, ads-nya 1 bulan 1 M. Padahal dia udah top kategori, barangnya juga udah peringkat murah juga. Kok nggak berani nggak ads? Ya, mungkin jawaban dia kurang lebih kayak gini ya. Itu barang mau diapain kalau misalnya banyak gitu, gimana keluarnya kalau nggak di ads? Istilahnya, dia pun di posisi yang udah paling top, itu nggak berani nggak ads. Ya lah, kita misalnya salah-salah lain ya, omsetnya berapa? Ya, organik aja mainnya ya. Gimana mau keluarin nih? Ya, kita doa aja yang terbaik ya. Supaya dapat traffic ya. Ya, ya maksudnya bukannya nggak boleh. Memang tujuan kita kan beda-beda. Orang yang stoknya banyak, tentunya punya dorongan untuk menjualan banyak, keluarin, ya kan? Orang yang mungkin stoknya dikit, ya beriman aja. Yang penting setiap hari dapat orderan. Ya mungkin seperti itu. Nggak salah juga, kan memang tergantung tujuan kita dalam jualan. Tapi, kalau mau dibilang intinya, harus iklan. Dan harus maksimalin iklan. Harus masukin iklan itu sebagai biaya dalam perhitungan produk kita. Bisa nggak iklan? Ya mungkin bisa. Tapi teman-teman manfaatin traffic dari sumber lain. Mungkin affiliate, ya. Mungkin juga dari live, ya, nggak usah ngiklan. Bisa nggak? Bisa. Banyak kok toko-toko yang cuma live doang, ya. Semua algoritma dihantam sama dia ya, cuma tulis nota live 1, nota live 2, nota live 3, rame-rame aja bisa nggak? Bisa, ya bisa. Tapi untuk toko-toko yang pada umumnya, untuk teman-teman brand, ya harusnya nggak work seperti itu, ya. Tapi kalau teman-teman mungkin thrifting, ya mainnya di live aja bisa. Asalkan salah satu sumber trafficnya dipakai, yaitu kan antara live, affiliate, atau ya tadi, ya. Naikin profit bisa dengan turunin cost, ya teman-teman. Cost di marketplace itu kan ada beberapa cost, ada 4 cost sebenarnya. Kalau saya udah bilang 4, langsung pada nyatet ya. Nggak penting-penting juga sih. Pertama, biaya admin. Admin itu ada yang wajib, nggak wajib. Ya, teman-teman kalau yang wajib itu udah pasti admin marketplace sama gratis ongkir ekstra. Menurut saya wajib. Kalau nggak geo ekstra, ya, walaupun barang kalian barang mahal, traffic langsung hilang. Entah kenapa itu nggak mau cari-cari kok nggak ada, ternyata hilang. Gitu ya. Yang nggak wajib kayak gimana? Saya pernah bedah satu seller, tuh potongan dia bisa sampai 25%. Ya, dari marketplace. Jadi dia ngikutin semua yang bisa diikutin. Shopee Live Extra, pengembalian punya asuransi, biaya iklannya juga dia pakai Shopee, terus dia ikut campaign juga yang nambah berapa persen. Dan gila nih, pantas dia ngeluh nggak ada profit. Ya, semua diikutin. Ya, ya biaya kedua pastinya biaya COGS produk. Yaitu jangan sampai diturunin tapi kualitas turun ya, jangan ya. Karena tadi ya kualitas itu sangat penting ya. Kalau review produk menentukan dari kualitas, ya jangan sampai kualitasnya buruk. Supaya kita bikin murah itu jangan. Ya. Lalu yang ketiga, pasti biaya operasional. Nah, biaya operasional ini, menurut saya, Desti salah satu yang bisa membantu teman-teman dalam menekan biaya operasional. Siapa di sini yang masih punya admin buat ngupdate stok di marketplace? Ya kan? Siapa yang di sini masih punya admin yang kalau ditanya ready atau enggak, masih lari ngecek ke gudang, barangnya ready atau enggak? Warnanya masih ada atau enggak, ya itu udah kabur duluan yang nanya, teman-teman. Kalau teman-teman responnya lama atau responnya nggak jelas, saya cek dulu ya kak. Siapa yang udah ngechat saya cek dulu kak, adminnya kadang-kadang lupa untuk balas lagi, ya kan? Jadi ketidakpastian akan stok ini akan membuat orderanmu terhambat pasti. Kalau kamu masih belum pakai omnichannel, ya. Dan kalau chatnya bisa digabungin, ini juga akan menghemat biaya operasional, terutama dari yang bales chat. Jadi saya rekomen, karena saya juga pakai, untuk teman-teman cek Desti, ya karena menurut saya harus pakai teknologi dalam bantu kita jualan. Ya itu aja sih. Harus pakai teknologi. Apalagi tokomu banyak,
ya semua marketplace ada, satu marketplace ada 9 toko misalnya Om ya, semua harus dikonekin. Kalau nggak ribet jualan nanti. Ya, kita fokusin jualannya aja, bukan yang admin yang memang bisa dihilangkan dengan teknologi. Biaya terakhir tentunya teman-teman adalah biaya iklan. Nah, biaya iklan ini biaya yang teman-teman sebenarnya harus keluarin, tapi juga nggak boleh sembrono. Maksudnya gitu, ya. Jadi harus ada hitungannya, harus belajar caranya spend iklan dengan tepat. Ya, teman-teman di sini ada banyak fitur promosi, boleh dipakai, tapi teman-teman cek yang mana yang bikin boncos atau yang nggak efektif. Ya, next. Tadi saya udah bahas di awal, kalau live dan affiliate itu kunci omset stabil. Saya bilang stabil bukan naik ya. Teman-teman yang sekarang omsetnya sekarang ini nggak naik dibanding tahun lalu, padahal udah live dan udah ngikut affiliate, ya kemungkinan karena kalau mau kita survive jualan sekarang ya memang harus ngikutin yang lagi rame di mana, ya. Dan ngikutin aja itu sebenarnya nggak buat omset kita naik, cuma supaya omset kita nggak hilang karena trafficnya lagi dibawa ke tempat lain. Jadi memang sekarang ini jualan tuh challenge-nya banyak, ya, kepusingannya banyak. Keahlian yang dibutuhkan juga berbeda sama dulu. Ya, kalau dulu cuma asal upload produk, balas chat kelar, sekarang kok rasanya itu kurang. Ya, makanya teman-teman harus pinter-pinternya pakai orang yang tepat untuk sekarang. Ya, kalau sekarang mungkin banyak posisi baru di marketplace, mungkin udah ada posisi yang ngurus affiliate misalnya, yang dulunya nggak ada ya kan, tapi sekarang perlu nih kayaknya orang yang buat fokus nyari affiliate, kontekan sama mereka, dan ngaturin segala macam. Dulu kan nggak ada posisi itu. Tapi posisi apa yang bisa dihilangkan sekarang? Ya teman-teman harus ngaturin apakah tukang packingmu udah maksimal, ya, apakah adminmu sudah maksimal, ya, balik lagi pakai teknologi dan harus kita lihat benchmarknya seperti apa supaya lebih maksimal.